Oh iya. Ya, ukurannya. Jadi ukuran pertama itu seperti itu. Jadi kita potong. Ya, kita potong seperti ukurannya tadi itu. Lapisan pertama ini digunting 2 sama panjang. Digunting 2 sama panjang, kemudian pinggirnya sebelah menyebelah diambil untuk pengikat. Ya, jadi kemudian tengahnya dijahit. Cara menjahit kain kapan boleh ditolok, boleh dijahit mesin. Ya. Banyak yang bilang aja menjahit mesin, menjahitnya begini Bu. Bisa-bisa kita juga ikut di sini. Sampingnya ini juga tangan, boleh kasih begini. Ya. Tolong itu bahasa Bugis Bu. Ya. Kalau bahasa Indonesia dia muncul apa nih? Bagaimana caranya? Si tolong itu bahasa Bugis Bu, saling mengikut. Nah itulah orang Bugis tidak mau kalau si tolong jadi dia jahit satu kali ini, dia tarik lagi, jadi akhirnya kita yang menjahit saja kita punya tangan. Ya. Jadi jahit saja Bu ya, jahit saja seperti ini, ya jahit saja seperti ini, ya jahit saja seperti ini Bu. Tolong, memang ini tolong namanya. Tolong jadi tarik jadi banyak cepat dan cepat juga. Kalau satu-satu tarik begini lama. Jadi ini untuk lapisan pertama ya jahit. Sama lapisan kedua seperti ini juga sama. Dijahit juga, diambil juga pinggirnya sama panjangnya untuk lapisan kedua. Paham Bu sampai sini? Ini penting Bu. Ya, jadi pertama pasang plastiknya. Pasang plastiknya baru dipasang talinya. Jadi berapa talinya? 4? Talinya harus ganjil. 3. Kalau anak-anak cukup 3. Kalau orang dewasa 5. Kalau lebih panjang lagi 7. Karena tidak mau mengamuk ini Bu, tidak mau mengamuk. Jadi cukup 5 saja. Aman. 5 saja. Kain kaparnya talinya 5. Ini sekarang lapisan kedua sama yang tadi, menjahitnya pun sama, mengeluarkan juga pinggirnya sama. Gunanya pinggirnya dikasih keluar untuk menjadi pengikat. Kita pasang 1. Cara pentingnya ya. Sekarang ini lapisan kedua sama. Jadi jenazah perempuan, kalau kita perempuan semua di sini 5 lapis. Lapis kedua, Dik. Sudah lapis kedua. Ya, langsung pasang kapas. Yang sudah dibelah ya. Ya, sebaiknya semua tulang belakang dilapisi dengan kapas ya. Jadi biasanya kalau sudah ada kapas seperti ini, biasanya ditaburi Kapur barus. ditumbuk kapur barusnya. Tetapi ada yang lebih praktis. Bu, supaya kita tidak terlalu menghirup bau kapur barus, maka kapur barusnya dibungkus dalam kain putih, ditumbuk baru simpan di air mandi. Ya, di air mandi. Jadi tidak ada lagi bau menyengat. Ya, bau menyengat. Jadi itu ya, contohnya. Jangan. Contohnya, jadi ini boleh sekarang ditaruh memang wewangian. Ya, semprotkan wewangian sebelum dia tindis. Ya, semprot. Ya,
Tidak usah betul-betul belakang. Mabok. Oke? Ya, sekarang kita buat lapisan ketiga. Lapisan ketiga itu baju dan sarung. Satu utuh itu. Jadi bagian bawah ada sarungnya. Di atas ada baju. Ya, jadi baju kurung, Bu ya. Jadi kita berbaju kurung. Ini, oh ya, baju. Cara mengguntingnya 4 jengkal, 1, 2, 3, 4 panjangnya ya, 1, 2, 3, 4. Dari dada. Dari arah leher, Leher. ya, dari samping. Panjang kain 1, 2, 3, 4. Leher. Baju kurung saya. Ya. Di bawah leher. Ini digunting 4 jengkal panjangnya. 4 jengkal panjangnya berarti 2 lapis karena baju namanya. Ya. Kemudian cara menggunting leher. Ya. Lehernya Bu ya. Ini berlapis 2. Ya, berlapis 2. Kemudian ini lipat 2 lagi. Ini dibuat bunda saja, entar luas. Nah, bagian dada dibelah sedikit supaya memudahkan kepala masuk. Ya, paham Bu? Paham. Jadi gunting bunda saja, kemudian dibelah sedikit supaya memudahkan masuk kepalanya. Nah, ini lapis ketiga, jadi dengan sarung. Ya, lapis ketiga. Aduh, sakit betisku. Sakit betisku. Kalau betis besar itu memang. Beda kalau betis kecil. Wah, biasanya mana? Sebentar sih. Ya, selanjutnya jilbab. Orang Islam sejak hidup sampai mati, sejak dia dewasa sampai mati wajib menutup aurat, ya Bu ya. Jadi kita buatkan jilbab. Jilbabnya, ya jilbabnya ini ya digunting seperti ini, berlapis juga. Bu ya, lihat jilbabnya. Kemudian ini dijahit, ya dijahit ini bagian sini ya. Jadi ini untuk kepala, tinggal langsung masuk kepalanya, ya. Cuma diputar saja. Oke. Sesuaikan saja. Sesuaikan saja. Dibatasi panjangnya saja ya. Kalau cukupnya saja toh? Iya. Cukupnya dari dibatasi yang penting. Oke, ya. Paham. Iya. Panjang. Ya. Di luar itu. Tidak perlu pakai pakai manik-manik, picing-picing. Soroski. Ya, dia agak. Ya. Kenapa kok tidak jalan ngomong? Lagu. Dari tadi tidak jalan itu lagu yang satu. Saya juga saya duduk rapat nih. Sakit betisku. Wah. Iya. Jadi sekarang proses mandi. Iya. Yang harus disiapkan tentu saja baskom ya. Jadi ini semua baskom ada berapa? 3. Sudah Bu.
Nah, jadi rok dengan baju itu satu lapis. Ya. Oke. Lapis ke tiga, empat, kelima boleh juga celana. Jadi celana, Ya, celana dalam ya. Celana mana celana? Dalamnya ya. Celana boleh dibuat seperti ini. Ya. Popok bayi. Kayak popok bayi. Kayak pokok ya. Ketika mau dipakai, ini masukkan kapas. Ya. Kapur baru juga boleh di sini dengan kapas. Ya, jadi ketika selesai mandi dipasang. Iya. Selesaikan saja. Iya. Jadi selesai kain kapan. Ya. Biasanya kalau sudah selesai kain kapan itu dilipat dulu ya, kalau ini tidak usah kita lipat. Nanti kita langsung Saran musiknya, Bu. masih kecil saja. Ya. Biar lagi kita pakai minum. Oh iya. Nah, kemudian Bu, ada juga istilah papak gemek. Ya, orang Bugis itu biasa papak gemek untuk peresap. Oh iya. Peresap kalau sudah mandi. Jadi potongannya sama tadi yang pertama, panjangnya, tapi dia cukup satu. Ya. Kemudian kalau masih ada kainnya bisa kita bikin dua. Jadi satu yang basah, satu yang agak kering. Ya, jadi bisa dua. Jadi itu namanya peresap. Tetapi sebaiknya juga kita menggunakan handuk sehingga dia basah. Oke. Jadi anggaplah ini Bu, ini kemarin ibu-ibu tidak bawa baskomnya. Ini baskom ada berapa? Jadi ketika kita ingin mau memandikan jenazah, kita siapkan air sebanyak-banyaknya karena orang meninggal itu banyak sekali ada pakai. Air sebanyak-banyaknya. Ini saya bilang tadi, ini kapur barus. Ya, dibungkus kain putih, ini sudah dihancurkan. Jadi semua air itu dikasih di air, kasih kapur barus ya, supaya tidak terlalu menyengat baunya. Jadi ini. Apa gunanya kapur barus? Ya, untuk menghindarkan jangan terlalu cepat ya membusuk. Ya, bagian khususnya bagian telinga, mata dan lain-lain. Itu semua. Jadi ini semua air bersih ditaruh kapur barus. Paham Bu? Ya. Oke. Sekarang ini kita ingin memandikan jenazah. Ya. Tadi yang bertanya Pak. Kita mau mulai memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah itu kalau bisa 4 orang. Ya, 5 dengan yang menyiram. Ya, 5 dengan yang menyiram. 1 bertugas di bagian kepala. Yang bertugas membersihkan mulut, gigi, hidung, telinga, rambut, leher. Ya. Orang kedua membersihkan kuku-kuku sampai pusat. Ya, pusat juga itu banyak kotoran ya Bu ya. Kemudian orang yang ketiga ini sangat penting. Nah, sangat penting ini kalau bisa keluarga yang ya. Kemudian yang keempat kaki serta kuku-kukunya dan lain-lain. Nah, jadi ini 4 orang yang membersihkan. Ya. Boleh menggunakan sabun batang atau memakai sabun cair. Kalau sabun cair memudahkan memakai, tetapi menyulitkan dalam membilas karena dia banyak memakai air kalau sabun cair. Nah, kalau kita memakai sabun batang cukup 1 saja kita bagi 4. Karena kenapa? Mubasir nanti setelah dipakai orang mati masih ada kayak berani pakai. Kalau saya tidak berani pakai mencuci, tidak apa-apa. Jadi ini 1 sabun kita bagi 4. Ya. Ya. Untuk pemakaian kos tangan, ya,
dianjurkan kalau misalnya utamanya di bagian ya kemaluan. Kalau bagian yang lain-lain apalagi keluarga biasa mereka tidak menggunakan. Tetapi kalau misalnya mau menggunakan juga tidak apa-apa. Iya. Jadi ini 4 tadi sudah tahu tugasnya masing-masing. Jadi ini yang 4 ini bekerja terus Bu ya. Tidak istirahat, bekerja terus sampai selesai memandikan jenazah. Ya. Kemudian yang ya, jadi kita mulai memandikan jenazah. Pertama sekali kita lakukan angkat kepala. Ya ini, anggaplah ini Bu ditutup. Tapi sebaiknya penutup itu kain batik. Karena kalau ini dikena air transparan. Jadi sebaiknya memakai pakaian batik ya supaya tidak kelihatan. Ini juga banyak yang kita lihat. Banyak kita lihat masyarakat ketika dimandikan mayat mau mengintip semua. Apa yang kalian mau lihat di situ? Ya, tidak boleh. Jadi orang yang memandikan jenazah dan merahasiakan apa yang dilihatnya, ya itu mendapatkan pahala yang sangat banyak ya. Jadi ini Bu bukan disuruh percuma memandikan, banyak pahala yang tersedia untuk dia. Ya, banyak pahala untuk tersedia orang yang memandikan jenazah. Banyak sekali Bu. Andai kata pahala itu kita lihat, kita baku tarik-tarik sayapi. Begitu banyak pahala yang disiapkan dalam penyelenggaraan jenazah. Ya. Tapi karena tidak dilihat, orang cuek-cuek, tidak mau. Sudah banyak dilatih, tidak mau menyelenggarakan jenazah. Ya. Ya itulah kenapa takut. Ngeri itu mati, tapi lebih ngeri kalau tidak mati. Tinggal tua, tidak bisa bergerak, tidak mati-mati, lebih ngeri lagi. Ya Bu ya, jadi ini sebaiknya memakai kain batik supaya tidak transparan. Ya, sekarang ini contoh, ya lebih kita langsung praktek. Ibu lihat bagaimana cara memandikan jenazah betul-betul caranya yang bagus. Nah, pertama angkat kepalanya, ya. Ini bagian tindis perutnya dicebok dulu Bu. Ya. Ini sudah lama kesan sakit. Cebok, bersihkan ini. Jadi ini yang paling berfungsi. Cebok, bersihkan sampai bersih. Dikorek itu anunya di dalam. Bersihkan. Ya, bersihkan. Kalau dianggap sudah lumayan bersih. Kalau doa itu Bu, tidak ada doa. Ya, tidak ada doa. Yang ada keikhlasan. Ya, jadi itu. Ya, jadi tidak ada doanya Bu yang khusus diajarkan. Jadi kalau misalnya beberapa tempat saya melihat bahwa orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Tahu artinya itu Bu? Tahu artinya itu Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Dengan nama Allah saya mengikut agama Rasulullah. Itu artinya. Jadi bukan doa mencebok, bukan. Ya. Jadi itu artinya kita menyelenggarakan jenazah ini mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bersihkan kemaluan itu apakah menggunakan jari? Katanya saya pernah dengar. Boleh katanya kita kasih jari tadi kemaluan karena katanya. Jadi begini Bu. Membersihkan dubur itu bagaimana membersihkan tidak masuk jari. Kita saja orang hidup, ketika membersihkan harus masuk. Kalau tidak masuk, tidak bersih. Kencing saya. Ditekan perut makanya punya kotoran. Iya, kalau keluar Bu, tapi kalau tidak keluar harus dikorek. Ya, dikorek saja, dikorek sampai bersih. Sampai riwayatnya orang meninggal Tahap BAB. pertama itu. Ya, cebok. Ya, bersihkan. Nah, sekarang baringkan. Itu belum termasuk ya, baru membersihkan. Ya, bersihkan. Mandi salah itu ya tidak masuk di situ ya. Nah, ada yang saya jelaskan dulu tentang mandi salah.
ketika dia meninggal sore misalnya besok baru dikuburkan, banyak orang mengatakan mandi salah. Ada juga yang mengatakan mandi tuo-tuo. Ya, maksudnya mandi orang hidup. Tetapi yang dimandi ini orang sudah mati. Ya. Kalau dalam tuntunannya, tetapi itu dibersihkan duluan, kotoran itu. Ya, dibersihkan kotoran itu. Kalau dalam tuntunan biasa, dia hanya pakai handuk basah, baru dilap badannya, karena dia masih mau tinggal besok. Kenapa dilarang dimandikan air sebanyak-banyaknya? Cepat jenazahnya membusuk. Kalau kita beli daging, Bu, begitu kena air tidak lama, ya baunya apa ya? Iya, bau. Nah, melembek itu. Jadi itulah sebabnya sebenarnya dilarang memandikan. Tapi kalau mau dimandikan, banyak juga yang mau seperti itu dimandikan, tapi dengan catatan jam 10 siang sudah dikuburkan. Karena kalau disimpan bahaya, membuat fitnah lagi. Jadi cepatnya jenazahnya membusuk. Padahal kita yang bikin, ya, kita yang buat jenazah itu cepat membusuk. Ya. Jadi yang sebaiknya dalam tuntunan juga dilakukan itu ditaruh minyak kelapa. Kalau misalnya jenazah mau jauh pergi, dibawa kasih minyak kelapa. Jangan dimandikan. Nah, minyak kelapa. Tetapi kalau seperti misalnya dari Makassar ke Kolaka, naik pesawat, boleh suruh mandikan memang di rumah sakit. Lebih bagus malah. Ya, dimandikan di rumah sakit, selesai di kapan, kita sampai di rumah, sudah tinggal kita kuburkan. Ya, seperti itu. Jadi banyak cara-cara orang-orang bagaimana supaya jenazah kita itu bagus keadaannya. Ya. Kalau posisinya yang memandikan itu apa harus di sebelah kirinya atau di sebelah kanan? Nanti terus kalau misalkan mau dicebok, apa kita menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Kiri. Ya berarti posisinya yang kita belakang. Iya, begini, kondisikan tempat. Tapi sebaiknya memang dia melintang seperti ini ya. Contohnya saja. Sebaiknya. Tapi ini kondisi tempat ya. Mengenai apa namanya posisi tangan, posisi tadi ya bisa kalau ada tempat yang memungkinkan bisa kita kasih melintang. Kemudian mengenai apa tangan kanan apa tangan kiri? Iya. Saya khawatir kalau kita pakai tangan kiri, orang yang tidak biasa menggunakan tangan kiri, dia akan canggung, tidak bisa, malah tidak bisa kaku. Ya, jadi ya pakai pos tangan, ya bisa. Kecuali kalau orang kidal-kidal, langsung tangan kiri, tapi sebaiknya memang kita menggunakan tangan kanan saja karena ada pos tangan. Ya Bu ya. Ya sekarang tergantung ibu. Kalau ibunya yang meninggal mau dibersihkan dengan tangan, tidak ada masalah. Karena waktu kecil ibu juga tidak pakai pos tangan membersihkan kita. Betul. Ya. Jadi tidak ada masalah Bu. Jadi itu keadaan saja. Nah, kalau orang lain yang mungkin tidak terlalu berani dengan yang begitu-begitu dan harus ada, jadi pakai pos tangan. Ya, tidak ada masalah. Pakai pos tangan dengan tangan langsung, tidak ada masalah. Yang penting dia bersih. Ya, yang bersih. Ada niat mandinya Bu? Ya? Ada niat mandinya? Niat mandi. Adalah sebelumnya mandi belum. Tidak ada. Jadi yang saya pelajari, ya tidak ada kecuali kalau kita mandi junub. Ya, nawaitul ghusla minal junubi adalah taala. Itu karena kita masih mau sholat. Ini tidak ada lagi. Ketika dia meninggal sudah putus segala amalnya. Biar apa mau bacakan situ tidak sampai. Ya. Jadi ini hanya perlakuan kita tetap harus sopan terhadap jenazah. Ya sekarang ya sudah selesai tuh Bu. Tahapannya. Nah, sudah dicebok tadi. Nah sekarang kita mulai
mendahulukan anggota wudhu. Nah, sekarang ini cuci tangan. Ya, orang kedua, nah, cuci tangan, cuci tangan. Kemudian orang pertama cuci mulutnya, ya, cuci mulutnya, hidungnya, telinganya, mukanya, cuci muka. Cuci muka. Sama dengan berwudhu orang biasa. Kemudian tangan sampai siku, tangan kanan duluan, tangan kiri kemudian. Ya, kemudian kepala. Ya, telinga. Ya, telinga. Selesai kaki. Ya. Selesai ya. Jadi mendahulukan anggota wudhu. Ya, lanjut. Tadi ini air bersih banyak, kita siram sebanyak 3 kali. 3 kali ya, 3 kali. Mengalirkan air 3 kali. Sekarang disabun. Jangan sambil sabun sambil disiram air, tidak ada gunanya itu sabun. Jadi sudah disiram sabun, semua ini bekerja sabun. Setelah selesai sabunnya kita bilas, gosok lagi Bu, gosok lagi pelan-pelan. Ya, gosok lagi pelan-pelan, semua leher-lehernya, ketiaknya. Ya, tugasnya orang kedua ini ketiak, kuku. Ya, ini. Ya, dibilas lagi, dibilas. Sudah bersih bilasnya, kita kasih balik kanan. Dimulai dari tangan ke kanan. Ya, kanan. Saya cuci lagi. Pakai sabun lagi. Sabun. Setelah selesai sabunnya dibilas. Ya, bilas digosok lagi Bu, sampai licinnya sabun hilang. Ya. Sekarang selesai balik kanan. Sekarang balik kiri. Ya, balik kiri. Cuci lagi. Ya. Disabun lagi Bu, kirinya. Selesai disabun, dibilas. Dibilas lagi. Bilas. Ya sudah, selesai, terlentang lagi. Sekarang baru 1 kali hitungannya. Diangkat lagi kepalanya. Angkat kepalanya, tindis lagi dagunya pusat. Ya. Sampai dibersihkan lagi. Dan ini orang yang ketiga sangat berfungsi. Dibersihkan lagi. Ya, dianggap lagi. Untuk sementara tidak ada lagi yang keluar. Nah, terlentang lagi. Dialirkan lagi air. Habis itu sabun lagi. Ya. Sabun lagi. Sekarang saya bilas lagi. Bilas. Sekarang dibalik kanan lagi. Oke, mulai ini. Saya siram lagi. Disabun lagi. Saya bilas lagi. Nah, kasih miring kiri lagi. Saya cuci lagi. Saya bilas lagi. Baru disabun lagi. Perhatikan baik-baik ya Bu, bentar masing-masing. Jangan minum sabun itu Bu, sudah kerjakan. Baru 2 kali. Ya oke, saya bilas lagi. Perhatikan Bu, makanya. Oke, terlentangkan lagi. Sekarang sudah berapa? 2 kali. Bagus. Sekarang angkat lagi kepalanya. Tindis lagi pusatnya. Nah, tindis lagi. Ya. Kalau ini tidak boleh bercerita ya. Tidak boleh. Kalau saya tanya sudah bersih, boleh. Tidak bilang. Boleh. Ya. Sekarang ya terletak lagi. Siram lagi. Disabun lagi. Ya. Sampai 3 kali. Kanan lagi. Jadi sama seperti tadi. Kanan lagi, kemudian kiri lagi. Ya, kiri. Oke. Jadi terlentang lagi. Sudah berapa kali Bu? 3.
Kalau 3 kali sudah dianggap bersih, cukup. Tapi ini yang menentukan. Sudah bersih apa belum? Belum. Ya, masih berlendir, masih ini. Ya, masih licin. Belum. Dilanjutkan lagi sampai 5 kali. Karena harus dilanjutkan. Kita kasih bangun lagi, Bu. Kita kasih bangun. Lanjut diangkat. Tapi diangkat 5 kali. Ya, sama. karena ini yang penting. Sama. Ini yang paling penting, ini yang dicek. Ini yang dicek, ini penting ini. Kalau ini sudah bersih, sudah selesai. Jadi kalau 5 kali belum bersih, Bu, lanjut ya 7 kali. Makanya lebih bagus itu ya tidak pakai pos tangan supaya betul-betul kita rasa tapi keluarganya. Oke, sekarang sudah 5 kali. Sudah selesai, kita anggap selesai. Di dalam tradisi kita, kalau ada yang mengingat, sebenarnya ini tidak perlu lagi diwudhu, karena dia tidak mau lagi sholat. Ya. Tapi kalau ada permintaan dari keluarga, dia perjeneki, belum diwudhu, kita wudhu, tidak ada masalah. Kita wudhu saja supaya senang hatinya, mati dikubur dalam keadaan berwudhu. Dia kan tadi sudah diwudhu dan dia tidak pegang-pegang mana, ya, tidak ada masalahnya dia. Sekarang kita wudhu boleh. Sekarang selesai. Sekarang masing-masing mengeringkan. Ya, dikeringkan. Semua dikeringkan, Bu, ya. Keringkan, balik juga dibalik, dikeringkan. Ya, ada handuk besar kemarin, tapi bisa juga handuk besar langsung tertutup. Ya. Rambutnya kalau panjang diikat. Ya, ikat. Boleh. Ya. Oke. Selesai. Boleh. Pokoknya rambut itu jangan sampai dia kelihatan. Kalau dia panjang rambutnya baru tidak diikat, nanti kalau diikat. Oke. Selesai, Bu. Ya. Sekarang ya, pengering. Papak kemang. Sebelum diangkat, kita pasangkan celananya. Ya, mana celananya tadi, Bu? Oh, langsung dipasang. Supaya ketika diangkat tidak kelihatan bagian bawah. Bagus. Sebaiknya ada juga orang mungkin nanti di kain kapan baru celana. Sebaiknya setelah mandi sebelum diangkat, karena itu yang banyak biasa kelihatan ke siang ini. Ini jangan lupa taruh kapas, Bu, ya. Jangan lupa taruh kapas. Nanti kita praktek per kecamatan supaya tidak ada lagi bahwa tidak tahu. Ya, Bu, ya. Betul-betul ada oleh-oleh dibawa pulang. Jadi kalau misalnya sama turu 19 yang maju, tetapi 4 yang Berperang. Oke, 1 pemandu. Jadi sekarang ini, Bu, kita mau angkat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Langsung ya, kita pasang kapan. Jadi ingat, Bu, sebelum kita mandikan kain kapannya sudah selesai. Nah, supaya tidak lagi menunggu. Ya, seperti itu. Sekarang, Bu, yang memandikan itu sudah tidak repot karena sekarang sudah ada ya alat kita, jadi kita tidak berdiri, kita tidak lagi memangku seperti dulu, teriak-teriak orang dulu, soleh apa ya, urut kakinya. Ini macam-macam ya orang dulu ya, seperti itu. Tidak lagi, jadi kita berdiri. Jadi biar berapa orang, misalnya anakku 7, boleh berdiri semua di situ. Memegang, boleh ikut memandikan, boleh. Nah, karena kita sudah tidak di kamar mandi. Kalau di kota mungkin pakai masih berdiri, bisa mandi, kalau di desa masih bukan. Ya itulah, ini tadi. Ini anggaplah ini prakteknya desa. Desa tadi ini prakteknya. Hah?
Ya, sekarang ini kita semua sudah samurat. Jangan-jangan nanti kita selonjor begini sudah bisa nilai Itu. Siapa langsung? ya, kenapa? Bisa pakai popok. Apalagi kalau ada orang yang pendarahan terus-menerus, kita pakaikan popok. Nah, karena popok juga putih, nah, bersih, jadi bisa pakai popok. Karena ya, kalau ada orang yang pendarahan terus-menerus tidak bisa, kita sudah mandikan 7 kali belum bersih, boleh dipakaikan popok. Begitu juga kalau ada pendarahan di bagian lain, taruh saja kapas, ya, taruh saja kapas, baru diangkat, diselesaikan mandinya. Karena kalau itu ditunggu tidak akan berhenti, ya Bu ya, boleh. Ya, sekarang kita mulai mengkafani. Ya. Jadi dimulai dulu bajunya dulu Bu. Ya. Bajunya tadi sudah ya itu. Nah, itu menggampangkan Bu. Bajunya. Ya. Sarungnya. Ya. Sarungnya tetap selalu kanan yang menutup, menindis. Ya. Kanan yang menindis. Ya, oh ya, sorry. Jadi ditaruh kapas. Kapas ditaruh 2 lubang hidung, 2 mulut. Telinga. Sini ya, bukan itu mulutnya begini, tetapi di sini. Mata, 2 mata juga, mata tidak ditutup rapat, tetapi ya sini. Kemudian telinga, ketiak, ya, ketiak, semua persendian tangan dan persendian kaki. Ya Bu ya, nah itu. Jadi ini dibuatkan memang bulat-bulat. Jadi mata, hidung, mulut, telinga, ketiak, persendian tangan, kaki, lutut. Ya itu yang ditaruh kapas. Ya, kalau mau taruh kapur barus ya boleh. Tapi tadi itu kalau tidak terlalu ini kita pakai di airnya saja. Oke? Jilbab dulu. Jilbab ya, kita pasangkan jilbabnya. Ini tadi jilbab Bu sudah dijahit. Jadi kasih bawahnya saja. Kasih rapikan yang di bawahnya. Ya, kasih rapikan. Oke, kemudian sarungnya. Ya, ini terlalu panjang. Kasih ketat-ketat. Yang kanan ditindis. Iya. Kanan yang Kanan yang menindis. Iya. Biasanya Bu kalau pakai sarung dari mana Bu? yang kanan ditindis. Dari sini ya, itu kan namanya mengkawinkan ke susu. Kemudian ini boleh bersamaan. Digulung bersamaan dan rapikan kasih keras-keras. Ya. Dalam menyelenggarakan jenazah semua kita lakukan dengan lemah lembut. Ya. Karena itu sesungguhnya jenazah itu masih merasakan. Kasar apa ya anu. Ya, walaupun dia tidak lagi bicara kesian, tetapi dia merasakan bahwa betapa kasarnya. Kiri dulu baru kanan. Ya, jadi ikatannya itu sebelah kanan karena ketika nanti dikubur dan punya kiri. Kiri sini. Ya karena kalau dia dikuburkan kemudian tidak benar nih Ya. cocok ini. Jangan disimpul mati ikatannya karena ketika di kuburan nanti dibuka. Nanti dari orang mana pisau, mana gunting. Jadi memang ada pengganti ditarik, sin, nah, terbuka. Ya, kasih parfum. Ya. Habiskan saja parfumnya. Oke. Sekarang dengan plastiknya tutup Bu.
Kasih itu kan, kasih itu kan panjang tadi. Mana keluarganya Bu? Silakan. Keluarganya maju salah satu. Tutup. Tapi dia yang keinginan aja pastinya yang kiri. Iya, dibuka jadi baju pesta. Siapa yang mengkafani jenazah kelak akan diberikan pakaian sutra surga nanti. Amin. Saya bilang Bu, nanti kalau pulang di kampung tak ada jenazah, mari saya sini. Saya mau pakai sutra, saya mau diampuni dosaku. Ya, kalau menyelenggarakan jenazah begitu banyak pahala yang disiapkan. Sayang sekali kita tidak lihat, kalau Tuhan memperlihatkan kita yang berkelahi. Ya, oke. Sekarang selesai tahapan apa namanya nih? Tahapan apa namanya nih? Mengkampani. Pemandian sudah, mengkampani sekarang. Mensolatkan. Ya. Salat jenazah ada berapa takbir Bu? 4. Banyak yang pintar ini. Sekarang posisi imam berada sejajar dengan dada. Ya, kalau jenazahnya perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki sejajar dengan Kepala. kepala. Sekarang kita sama-sama salat jenazah. Ibu, salat jenazah juga ini sangat penting. Ya. Barang siapa mensalati jenazah akan diberikan pahala 1 kirat. 1 kirat itu berapa Bu? Sebesar gunung Uhud. Ya. Jadi ibu-ibu yang sering naik umroh, naik haji, belajar mensalati jenazah. Karena di tanah suci itu setiap saat, setiap salat habis salat fardu mesti ada salat jenazah. Rugi kalau kita tidak ikut, tetapi rugi juga kalau kita ikut kita tidak tahu tata caranya. Nanti dia bilang imam Allahu Akbar kita langsung sujud. Ya. Jadi 4 takbir tanpa Sujud. tanpa ruku dan sujud. Sekarang imam berdiri. Berdiri sejajar dengan dada. Ya. Takbirnya Allahu Akbar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Al-Fatihah sampai waladdallin. Itu takbir pertama. Ya. Niatnya niat itu Bu, niat itu kalau dalam kita mensalati jenazah itu kita sudah berniat untuk mensalati jenazah. Ya, tidak perlu lagi kita harapkan salah. Lebih baik saya berniat untuk mensalati jenazah. Karena lillahi ta'ala. Ya, itu terserah nanti. Jadi bisa ibu buka buku juga boleh memakai bahasa Arab, boleh juga memakai bahasa Inggris. Takbir kedua, Allahu Akbar. Membaca salawat atas Nabi. Allahumma sholli Ala Sayyidina Muhammad. sampai innaka hamidun Hamidun majid. Majid. Ya, itu. Takbir ketiga. Allahu Akbar. Doa untuk si mayat. Allahumma ghfir laha. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghfir laha. Tetapi kalau jenazah laki-laki, Allahumma ghfir lahu. Pintar semua, aduh. Nah, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'anha dan terus seterusnya. Nah, sekarang takbir keempat. Nah, Allahu Akbar. Salam. Ada yang kasih turun tangannya, ada tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebaik-baik mensalatkan jenazah itu biasanya ya banyak belakangnya.
Ya sekarang kita syukur orang semakin paham dan semakin banyak yang ikut masyarakat jenazah, tapi perempuan belum belah. Belum sadar ini perempuan, termasuk saya. Ya, belum sadar untuk masalah jenazah. Sekarang mau dikebumikan, ya. Ini kan tugasnya bapak-bapak. Siapa yang mensalati jenazah, pahalanya 1 kirat, 1 gunung Uhud. Tapi siapa yang mensalati dan menguburkannya, dia mendapat 2 kirat, 2 gunung Uhud, 2 sebesar gunung Uhud. Nah, kalau di sini barangkali gunung Lamekongga. Jadi 2 kirat pahalanya luar biasa. Jadi ini laki-laki tugas laki-laki untuk menguburkan. Jadi kita di kuburan dilarang duduk di atas kubur, dilarang turun dalam liat lahat terlalu banyak. Ya, jadi cukup yang bertugas saja ya laki-laki. Jadi saya kira cukup barangkali memandikan, mensalati, ya menguburkan nanti karena itu tugas laki-laki. Sampai di sini ada pertanyaan?